Ini IHSG hari ini tadi naiknya cepat banget, volatile, lumayan signifikan ya. Jadi naik turunnya lumayan signifikan. Di akhir sesi tahu-tahu langsung turun banget gitu, dibanting gitu. Tadi ada yang nanya gitu, One SQM nanya gitu, dia nanya dari Freddy namanya, kenapa sih di sesi 1 naik cepat banget, sesi keduanya dibanting turun. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, sebenarnya nggak usah dipertanyakan ya, yang namanya buy and naik dan turun itu dikarenakan demand and supply. Jadi kalau naik ya di awal ada demand, di sore hari itu ada supply, jualannya lebih besar di sore hari gitu. Tadi sebenarnya IHSG dibuka gap up pagi hari, tapi closingnya turun, dan yang bikin naik di awal tuh didorong oleh saham BNI dan juga BCA, sekitaran hampir 3% untuk saham BCA-nya. Oke, terus hari ini asing ada net buy atau foreign ada net buy, beli bersih itu lumayan gede guys, 1,92 triliun rupiah. Di pasar reguler ada net buy BCA lumayan gede, 604,9 miliar, BNI 443,8 miliar, Bank Mandiri 378,4 miliar, Bank Rakyat Indonesia 313 miliar, dan TLKM 138,2 miliar. Pilihannya masih sama. Jadi kalau teman-teman yang pemula banget pengen trading di saham-saham kayak gitu masih aman gitu, istilah kata, kalau sampai nyangkut nggak sampai gimana-gimana gitu ya. Jadi teman-teman yang belum terbiasa stop loss, nggak tega stop loss ya jangan di saham-saham yang second liner gitu. Cuman teman-teman sebenarnya untuk saham-saham yang tadi disebut itu, ini udah ketinggian loh, udah ketinggian banget. Dan BCA ini udah mencapai target atau resisten kedua kita. Resisten pertamanya kan ada di 83, resisten keduanya tuh ada di sekitaran level 87-an ya. Jadi di sekitar level 87-an untuk BCA ini. Terus kemudian kalau dilihat trennya sebenarnya trennya masih naik ya. Jadi ini garis kemiringan trennya malah jadi hampir vertikal gitu. Cuman ini udah bukan waktunya untuk dikejar lagi sebenarnya. Jadi kongrat aja buat kalian yang punya saham ini, tapi yang belum punya kayaknya wait and see dulu deh ya. Kita tunggu aja. Ini udah masuk pekan kedua September. Perkiraan tuh The Fed bakalan naikin suku bunga lebih signifikan gitu. Lebih signifikan, lebih gede. Jadi ya bisa ada koreksi gitu ya. Mungkin sekitaran akhir September atau awal Oktober. Oke, terus kemudian aku mau lihat untuk saham yang lainnya selain BCA. Aku lihat BNI dulu ya guys, yang juga masih dikoleksi oleh asing. Ya, BNI udah deket banget sama 9.600 sih. Angka 9.600 nih gampang banget kesentuh, bahkan bisa sampai ke kemungkinan ke 10.000, ya sampai ke 96. Terus BBRI juga dia bakalan nyusul BCA dan BMRI. Jadi buat teman-teman yang agak telat sebenarnya di BRI ini oke. Ya, jadi BRI ini masih sideways kayak gini, ini ngebentuk pennant gitu. Ini bisa sampai ke level 4.900 atau level 5.000-an di sini untuk BRI-nya. Oke, ya teman-teman, buat yang telat di BCA dan BNI atau BMRI itu di BBRI masih ada upside gitu. Terus BBRI gas kata Yazid bahwa oke. Aku lanjutin ya, hari ini tuh market value-nya hampir nggak percaya dengan angka yang aku lihat gitu, 25,6 triliun
Jadi market value-nya gede banget. Jadi mungkin tadi ada yang nanya kenapa kok volatile banget gitu. Jadi di awal naiknya cepet banget, kemudian sore hari langsung turun banget dibanting ya, sangat volatile sekali. Buyer and sellernya sama-sama kuat. Jadi teman-teman perhatikan, net buy-nya banyak, tapi yang profit taking di atas ini jualan juga banyak. Dan ini semua yang buy sell ini cenderung dilakukan oleh investor institusi, investor besar. Makanya kalau dilihat total market value buy and sell hari ini tinggi banget, 25,6 triliun. Ini termasuk yang all time high dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan mungkin dalam setahun terakhir gitu. Ya, ini lumayan tinggi nih angka ini. Aku belum ngecek data detailnya, kayaknya ini angka market value yang all time high deh gitu. Jadi kabar bagus nggak? Kabar bagus nggak? Nggak bisa dibilang bagus juga gimana, karena kenapa dia bisa tinggi? Karena pertarungan bull and bear-nya sengit banget. Jadi bukan cuman daya beli doang di sini. Ini tekanan jualnya udah lumayan. Jadi be very careful. Udah mulai rawan profit taking untuk saham-saham yang ada di atas gitu. Oke, aku mau infoin ada seminar Cuantastik hari Sabtu nanti. Temanya financial planning untuk dana pensiun ya. Jadi yang ngajar nanti ada coach kita dari Uang Kamu gitu. Teman-teman bisa langsung daftar ke mtrade.id/cuantastik. Bahas konstruksi boleh nggak? Ya ntar aku bahas ya. Kata Pak Budi hati-hati IHSG longsor. Ya normal-normal aja sih, kalau ada koreksi sampai ke 7230 itu normal. Sampai ke 72 itu juga normal gitu. Hari ini propertinya aktif, batubara aktif, grup panin masih aktif, dan aku interested untuk bahas properti yang kita juga udah bahas beberapa waktu terakhir, dan properti ini masuk dalam salah satu dari 5-6 sektor yang memang kita sering bahas akhir-akhir ini ya. 5-6 sektor yang masih di bawah, dan ya aku suka banget dengan 5-6 sektor tersebut gitu. Sekarang kita akan lihat untuk BSDE dulu. Kongret yang punya BSDE teman-teman, ini udah dibahas beberapa hari terakhir. Oke, udah dibahas dalam beberapa hari terakhir ya, bahwa sektor properti ini juga menarik. Dan sebenarnya properti BSDE, kalau teman-teman ngikutin IG live aku dan morning briefing, event-event mtrade, kita tuh kan kasih support kuat di 890 ya, sempat breakdown dikit. Dan waktu itu sempat dibahas berkali-kali. Buy di area 890 best price gitu. Saya nggak tahu kalian ada hold saham ini nggak gitu. Ada nggak waktu itu yang ikutan beli di angka 890-an gitu. Ya saya sih nggak ngerti kalian, kalau misalkan ada yang punya ya congrats, sekarang udah mulai berbunga. Ini yang saya bilang menabur benih. Jadi menabur benih tuh sabar ya, sekarang udah cuan mungkin sekitaran 15%, dan jangan buru-buru dijual, untuk jangka menengah dia masih bisa menguat gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini path-nya kira-kira gimana. Kalau udah naik gini, dia bisa naik lagi sampai 1050 dan sideways dikit, terus kemudian naik lagi. Intinya sih jangka pendek akan ada sideways tuh normal, akan ada koreksi normal tuh ya, wajar-wajar aja gitu. Yeay, banyak yang punya gitu ya. Nah, jadi kalau di mtrade sendiri ada TikToknya juga, ada yang buat swing trading juga gitu. Ada yang buat jangka menengah juga gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. BSDE baru awal dari tren naiknya yang panjang. Kemudian Sumarekon, SMRA. Sama-sama, Francisca. Oke, Sumarekon, SMRA sama. Dia baru aja breakout. Nah, kemarin kan properti kecil-kecil yang jalan. Sekarang properti gedenya juga ikutan jalan gitu. Dan buat kalian-kalian yang jantungnya nggak siap dengan fluktuasi, ini lebih oke gitu. Udah telat beli belum? Kalau buat jangka menengah simpan beberapa bulan ke depan, ini belum telat beli guys gitu. Buat investing sekitar up to 1 year gitulah, itu belum telat beli. Cuman kalau swing trading ya, swing trading
hari ini naiknya lumayan tinggi, kayaknya butuh nunggu retracement dulu. Oke. SMRA, aku balik ke SMRA ya. Pathnya bakalan kayak gini nih. Di sini ada sedikit resisten kecil. Gitu. Dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini nih. Dari low pada 23 Maret. Oke, terus aku akan move ke properti yang lain. Tadi Mtrade ada masuk di Pakuwon ya, Pakuwon. Pakuwon ini menarik, kenapa? Investor tuh suka dengan Pakuwon karena dia ada recurring income, dan pas pandemi kemarin justru malah dia tuh memanfaatkan momen untuk beli-beli mall. Jadi ada beberapa mall di Jawa Tengah tuh yang dibeli sama Pakuwon, kalau nggak salah Hartono Mall gitu. Jadi malah mereka ekspansi. Nah, artinya bagus ya untuk Pakuwon ya. Oke, terus teman-teman perhatikan di sini bisa sampai ke berapa sih? Sekitaran 580 sampai 590 bisa ya, tapi konsolidasi dulu, sideways dulu sampai di situ pelan-pelan teman-teman. Sabar-sabar aja gitu. Kalau yang swing trading nanti dibantu sama Mtrade, dikasih tahu secara real time gitu ya. Oke, terus kemudian sebelum aku lanjutkan untuk sektor properti yang lainnya, aku mau bahas tentang beberapa saham yang hari ini ada dijual Mtrade. Ini kita ada profit taking untuk PNLF 9-10%. Adi jangka pendek tadi profit taking dikit doang, 2-3%, PTPP 2-6%, Elsa 1-3%, terus WG juga ada sempat kejual. Terus Harum ini WG-nya BEP ya, rugi dikit gitu. Harum ini kemarin ada profit taking 9-10% gitu. Jadi ini resultnya untuk jualannya. Ya kalau yang masih di hold mah kita nggak bisa ngomong ya. Kenapa? Kalau di hold itu namanya masih floating, baik profit maupun loss, jadi belum realized gitu. Nah sedangkan untuk yang dijual mungkin angkanya akan beda-beda dikit. Tiap member hasilnya bisa beda-beda. Oke. P1 kan volume mengecil, ada yang nanya El Mulyono volume mengecil katanya. Enggak tuh, ini volumenya gede. Tuh, lihat tuh. Pakuan Jati ini volumenya gede banget ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas masih dari sektor properti. Aku mau bahas CTRA. Ya. Jadi CTRA kita ada hold jangka menengah dari angka 875. 875 tuh lumayan bawah di 19 Juli. 19 Juli itu kapan ya? Di sini. Dapat di sini nih jangka menengahnya. 19 Juli di sini. Nah, ini sekitaran ini. Ya, saya nggak tahu di Mtrade teman-teman ada nggak yang masih ngehold nih CTRA. Ya, 24% udah. Terus ini bisa kemana? Uptrend juga, dan aku suka banget pattern yang kayak gini. Mungkin teman-teman nyesel kayak, aduh dulu nggak beli, gimana dong? Aku pengen juga nih dapat yang di sideways bawah banget gitu. Ya, kalau udah kebeli di sideways bawah, mesti kuat mentalnya nungguin sidewaysnya juga gitu. Jangan terburu-buru. Masih ada nggak sih saham yang kayak gitu? Ada, tapi kamu sabar nggak dengan saham-saham yang kayak gitu? Aku mau kasih tahu nih, salah satu contohnya adalah Japfa ini masih balik ke stage satunya dia lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli ini ya sabar nggak gitu nungguin dia. Terus kayak Ases, S Hardware ini juga masih di stage satunya dia gitu. Sabar nggak? Dan ini benar-benar di bottom banget, dekat support banget gitu untuk S Hardware ini. Nah selain S Hardware ada apa lagi ya yang masih pattern-pattern kayak gitu. Sebenarnya ini sangat low risk sekali. Kayak RALS ini juga masih dekat banget dengan area
lowestnya dia gitu. Jadi area lowestnya tuh 550 ya, udah agak jauh sih. Tapi belum sampai terlalu jauh kayak BSDI gitu. Nah, tapi kalian sabar nggak nih? Ini belum terlalu kenceng uptrendnya. Satu lagi ini udah jalan, SMBR udah mulai lumayan jalan. Ini bagus dikasih merah, kasih ada kemungkinan koreksi dikit gitu. Tapi kalau masa sideways ya nggak tahu deh teman-teman, siap nggak gitu ya. Oke. Oke. Anak aku ngakak-ngakak, denger nggak? Saya sabar, kira-kira beli nggak? Beli dong, tapi nggak semua juga. Portfolionya penuh nanti, shadingnya kebanyakan ya. Oke. Adi, sekarang aku mau bahas konstruksi ya. Udah penasaran nih dengan konstruksi gimana? Wah, konstruksi nggak jadi naik gitu. Sebenarnya dia cuma normal correction aja, jangka pendek aja. Jadi kalau yang jangka pendek kejual ya wajar. Tapi untuk jangka menengah sebenarnya masih nggak ada yang berubah. Tapi dia jatuhnya tinggi nih volumenya. Siapa bilang? Kita lihat ya. Tinggi volumenya tuh pas dia naik atau pas dia turun. Kita lihat dari hari ini tanggal 15 jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu di sini. Ting 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 ting. Di sini nih. Ya dari ini. Kelihatan nggak teman-teman? 294. Oke, 2 1 nih ya, di sini nih, sampai di sini. Nah, teman-teman perhatikan nih, ini lebih banyak volumenya yang naik tuh pas hijau. Ya, baru belakang-belakangan aja ada satu volume merah yang lumayan tinggi di sini. Jadi sebenarnya meskipun adinya hari ini tuh candlenya, aduh, anak aku mainan teriak-teriak. Ya, jadi meskipun candlenya kayak gini dan volumenya tinggi, ini sebenarnya masih lebih banyak bayarnya daripada sellernya gitu. Oke ya. Firmansyah nanya, sebulan ini oke ya buat trading? Kalau trading selalu ada kesempatan. Cuman ketika marketnya lagi sideways ya kamu mesti harus lebih sabar. Sabar ngehold yang trennya masih bagus dalam jangka menengah, atau berani jual kalau swing trading jangka pendek gitu. Mesti berani profit taking dan stop lossnya tuh tegas, nggak ragu-ragu. Nah, buat pemula biasanya yang galau. Oke, aku akan lanjutin untuk Adikarya lagi nih ya, masih di Adikarya. Versian Dian Harum PTPP Adi dibilang masih uptrend, bukan masih uptrend, baru mulai uptrend. Tapi di M-Trade jangka pendek kenapa dijual ya? Kalau yang namanya tren, kita bicara tren itu strategi super trader, itu strategi trend following super trader ya. Jadi kalau strategi swing trading itu bukan pakai tren jangka menengah, bukan pakai tren, pakainya adalah tren jangka pendek yaitu candle gitu loh. Jadi kata-kata tren ini dipahami rentang waktunya atau time frame-nya ya, oke? Ervet Riyadi, BCA koreksinya kapan? Haha, mau nambah muatan. Sama-sama kita semua berharap dia turun sih. Ya, anyway. Kita berharap dia turun untuk beli gitu ya. Karena terlalu bagus dia, jadi naik terus. Kayak Adikarya, dia koreksi normal aja, dia masih bisa naik sampai ke 900 sampai 965, rentang waktu kurang dari 3 bulan. Disclaimer on guys, bisa lebih cepat, bisa lebih lama dikit. Jadi jangka menengah sampai saat ini masih hold. Nanti kalau misalkan jangka menengah dijual, kita akan kasih tahu di M-Trade. Terus PTPP gimana? Yunseri, BCA mending jual dulu, nanti koreksi beli lagi atau hold terus aja, hati-hati bisa hilang barang. Kalau turun boleh beli lagi, kalau naik jangan dijual loh ya. Kapan profit takingnya? Tunggu nanti marketnya benar-benar over value banget. Oke, PTPP perhatikan.
Di sini jangka pendek M-Trade juga udah profit taking, sedangkan jangka menengahnya justru malah dia baru naik dari stage satunya, jadi tenang aja masih bisa sampai ke 1100 sampai 1150 rentang waktu 1 sampai 3 bulan. Hari G-Mesha nanya ADMR. Oke, aku move ya ke ADMR ya. Ada Raw Minerals. Ini ADMR, let me check ADMR. Ya, tadi ada diingetin ADMR di M-Trade ada di remind, jangka menengah di upgrade untuk harga belinya gitu. Jadi memang tadi kita ada infoin lagi untuk beli ADMR gitu. Sampai 1945. Ya. Masih oke sih, trennya masih oke juga. Kemarin naiknya volumenya juga masih oke banget. Terus sebentar ya, aku bahas batu bara dulu ya, aku bahas mining dulu ya. Rehan ST hilang barang di BSDE, masuk sekarang masih oke nggak? Kalau buat jangka menengah masih oke, jangka pendek mending tunggu koreksi dulu. Aku hilang barang nggak ya? I have to check juga nih. Jangan-jangan aku hilang barang. Coba aku cek BSDE ku. Oke. Oke. Wah, please update your app. Hah, oke lah. Do it. Yuk kita lihat di Doit yuk. Doit nih sempet jadi salah satu pilihan M-Trade buat jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek 2 September dibeli tuh di sini nih, di sini pas breakout pertama. Sedangkan jangka pendeknya udah TikTok beberapa kali dan M-Trade ada masuk lagi untuk jangka pendek hari ini tadi masuk lagi. Bagus loh patternnya. Artinya breakout hari ini tuh sebenarnya dia breakout dari base keduanya. Ini adalah base pertama yang dikotakin, base keduanya tuh di sini. Gitu. Jadi dia berpotensi untuk menguat sampai 486 bahkan bisa sampai ke 590 atau 600-an ya. Sabar ya, sabar ya. Ini bukan dalam waktu sehari 2 hari gitu. Dan kalau jangka pendek ya kita ngikutin candle, bukan ngikutin yang gambar ini. Ini buat jangka menengah gitu. Cucu Minha hilang BCA BMRI. Aku bilang juga apa? Jangan dijual. Kok nggak takut sih bilang jangan jual gitu, ntar kalau orang-orang rugi gimana, nyalain sini tak beli nih. Sombong. Sombong bener. Oke. Indi sekarang Indi. Kayak Indi ya. Patternnya cup and handle, cuman aku lebih prefer di Doit atau ADMR karena sekali lagi ya, ini udah ketinggian banget. Memasuki bulan Oktober, udah mulai rawan koreksi banget ya. Biasanya September Oktober tuh marketnya turun. Dan kali ini kayaknya ada alasan yang kuat kalau marketnya misalkan turun di bulan September atau Oktober. Selain karena teknikalnya udah kemahalan, dia mencapai level tertinggi sejak tahun 2018 dan beberapa saham batubara lainnya kayak Adaro tuh juga dia udah all time high. Selain karena faktor teknikal, faktor fundamental tuh juga ngaruh banget ya. Faktor fundamental itu yang pertama adalah kenaikan suku bunga di Amerika kayaknya bakalan lebih signifikan. Ya meskipun sebenarnya sektor batubara ini memasuki akhir tahun ya ada sentimen positif yang lain. Apa tuh? Sentimen positifnya di akhir tahun adalah winter ya. Jadi nanti permintaannya bakalan naik. Cuman belum tentu loh sentimen positif winter di akhir tahun buat batubara ini langsung tercermin di harga saham di akhir tahun di bulan September Oktober ini karena tetap perlu ada koreksi untuk window dressing ya. Jadi untuk window dressing biar hasilnya bagus ya September Oktober biasa ada koreksi gitu. Belum tentu
sentimen winter yang bagus untuk batu bara ini tercermin langsung, bisa jadi malah tercerminnya di awal tahun 2023 gitu, atau di kuartal 1 2023 ketika laporan keuangan atau resultnya keluar lagi gitu, atau ketika report akhir tahun 2022 keluar itu sekitaran bulan Januari Februari, bisa jadi malah bagus di situ itu ya. Oke, terus intinya untuk sektor batubara, M-Trade sendiri masih ngehold beberapa saham, seperti contohnya Indi itu kita masih punya di 2850-an sekitaran di area sini. Nah, kita masih ngehold untuk Indi ini, tinggal ngehold aja gitu. Kalau dia ada uptrend ya kita kayaknya tinggal ngehold aja deh. Untuk swing tradingnya tetap very careful gitu. Oke, terus kemudian aku di UNTR. Nah ini teman-teman lihat nih, di UNTR aku bersihin gambar-gambarnya sebentar, ntar aku balikin lagi ya. Jadi UNTR ini kalau teman-teman perhatikan, ini udah keluar candle kayak gini nih. Ini jadi candlenya nih dia sempat naik tinggi terus kemudian dibanting gitu. Ini banyak yang profit taking sebenarnya ya. Jadi udah mulai waspada profit taking. M-Trade punya di jangka menengah itu 34.800 di sini pas dia breakout kemarin. Ya kita akan wait and see dulu deh. Sorry, jangka menengah atau jangka pendek sih? Budi Kristianto, BCA kapan turun ke 7.000 lagi? Ngimpi. Ngimpinya nanti malam BCA turun ke 7.000. Susah udah. Kalau BCA turun ke 7.000, IHSG-nya benar-benar jatuh. Nanti pada panik semua, belum tentu kalian berani beli juga. Kalau aku sih berani-berani aja. Kenapa sih pede banget, yakin banget di BCA, ngepom-pom BCA? Ya enggak, fundamental fakta aja lah. Memang institusi suka gitu, jadi kita follow aja. Oke, Adaro careful juga, hati-hati juga. Adaro kita udah punya di 3340 modal bawah 23 Agustus tuh di sini. Jadi kita punya di sini untuk Adaro. Jadi kita tinggal ngehold aja sih, nggak ada beli baru. Kemungkinan akan profit taking nggak lama lagi, karena ini udah candlenya kayak gini 2 kali. Dia naik dibanting, ini dia naik juga dibanting, ekor panjang di atas. Kalau nggak ada sesuatu yang signifikan di market atau di perekonomian, saham-saham big cap perbankan tuh susah turunnya. Tapi sekalinya dia turun atau sekalinya terjadi crash, biasanya ya dia akan recover duluan gitu. Jadi ya kalau ada crash yang diincar ya saham-saham itu dulu. Masalahnya punya duit nggak, punya cash nggak. Maka dari itu dibilang cash is the king. Kenapa cash is the king? Karena ketika terjadi crash atau terjadi turunnya harga saham secara besar-besaran, ya cuman orang yang punya cash yang bisa mendapatkan peluang itu gitu. Kalau makanya yang terpenting itu sih teman-teman, sedia cash. Kalau pas marketnya uptrend atau naik, jangan duitnya dihabis-habisin buat wah nambah terus gitu. Kebalik, kalau pas marketnya lagi di bawah, kita berani beli. Jadi sekarang tipsnya untuk kondisi sekarang ini, jangan serakah untuk saham-saham yang udah naik tinggi kayak batu bara dan juga banking gede, itu udah bukan waktunya serakah. Nah, kita serakahnya pada saham-saham yang memang masih di bawah kayak 5-6 sektor yang aku sering sebut, properti, poultry, pulp and paper ini beberapa udah naik ya. Jadi poultry dan properti, pulp and paper udah naik, konstruksi juga udah lumayan naik sejak kita ngomongin beberapa waktu yang lalu. Kemudian retail belum naik, ya watch aja yang belum naik ini gitu. Aduh, aku nggak pede di situ ya, jangan banyak-banyak kalau nggak pede. Intinya cash is the king, jangan abisin duitmu pada saham yang udah naik ketinggian, masuknya pada saham-saham yang valuasinya masih murah kalau memang mau investasi gitu. Oke.
Aku mau jawab pertanyaan dari Wijaya Ivan 87. IHSG udah all time high. Apakah dana kita sebaiknya ditaruh di aset pendapatan tetap RDPT atau ORI? Diversifikasi itu perlu. Berinvestasi di saham dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Kalau nggak siap dengan resikonya, jangan invest segede itu. Jadi boleh kalau kamu mau di RDPT atau ORI. Tapi kalau alasannya marketnya lagi naik terus ditaruh di situ, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihat justru ini peluang. IHSG udah all time high. Iya. Bakalan turun nggak? Ya udah biarin di saham, jangan dipindah-pindah dulu. Palingan jadi cash dulu di RDN nggak apa-apa gitu loh. Sorry ya, tadi terakhir dengar saya ngomong apa? Tadi aku jawab pertanyaan yang bagus gitu loh. Dari Wijaya Ivan 87, aku ulang ya, karena tadi keputus ya. IHSG udah all time high. Apakah dana kita sebaiknya ditaruh di aset pendapatan tetap seperti RDPT atau ORI? Teman-teman mesti pahami ya, jadi IHSG all time high artinya tren naiknya tuh sebenarnya oke dong gitu. Bisa turun nggak? Oh bisa, September akhir atau Oktober ada kemungkinan turun, apalagi kalau The Fed mau naikin suku bunganya secara agresif gitu ya. Beberapa sektor rawan turun kayak misalkan perbankan gede dan juga sektor komoditas batubara gitu. Cuman apakah terus ini menjadi momok yang kita mesti hindari? Enggak, justru kalau pas saham turun itu ada peluang yang lain. Seperti yang tadi saya bilang, saham-saham yang bagus valuasinya malah beberapa jadi ada diskon gitu, lebih murah gitu ya. Nah, di sini nggak bijak kalau cuman karena alasan IHSG all time high terus duitnya dipindah ke RDPT atau ORI. Aset yang di saham ya biarlah di saham. Tahan dikit lah. Jadi duitnya jadi cash di RDN biarin dulu gitu, nggak usah yang terburu-buru dipindahin. Tahan dikit, kayak nganggur sebulan juga nggak masalah di RDN gitu ya, nggak usah terlalu mikirin hitung-hitungan tentang wah harusnya dapat bunga, cincai dikit gitu loh, cincai dikit ya. Toh kalau kamu dapat cuan juga cuannya kan lebih gede daripada itu. Kalau kamu mau berinvestasi di instrumen lain seperti RDPT, ORI, FR dan SR boleh. Tapi itu beda urusan sama duit yang ditaruh di saham. Jadi strategi diversifikasi sebelum kamu mikirin investasi di saham berapa banyak tuh diatur dulu berapa banyak masuk di instrumen lain. Jadi paham ya, bukan cuman gara-gara IHSG ketinggian atau gimana terus kamu jadi mindahin duit ke instrumen lain gitu. Sayang banget kalau pas lagi koreksi ada kesempatan masuk jadi nggak ada duitnya. Oke, koreksi aman nggak? Masa terjeda lagi sih? Koneksi aman nggak? Koneksi aman kah? Aku mau jawab pertanyaan yang bagus juga nih dari Lim Ming Ming. Jadi beberapa hari kemarin kita ada open Q&A di story dan yang kita pilih pertanyaannya adalah pertanyaan yang strategis gitu ya. Jadi gimana caranya menilai harga wajar sebuah saham gitu? Ada banyak cara untuk menilai harga wajar sebuah saham, atau kata lainnya sebenarnya menilai valuasi dari sebuah saham, sebuah perusahaan. Apakah
harga saham dari perusahaan ini itu kemahalan atau di harga wajar atau justru murah gitu. Jadi kalian bisa nih pakai strategi macam-macam, ada yang pakai PE ratio, PBV, EV to EBITDA, DCF itu bisa juga gitu ya. Jadi ada banyak cara, cuman logikanya sama. Logikanya sebenarnya teman-teman mesti punya yang namanya grafik dari valuasi tersebut. Jadi kalau teman-teman analisis teknikal kan comparisonnya pakai harga, pakai grafik harga saham. Sedangkan kalau fundamental mau tahu valuasi, comparisonnya pasti rasio valuasi dong ya, untuk menilai valuasi. Contohnya PE, PBV dan kawan-kawannya. Nah itu dinilai dengan menggunakan chart PE atau PBV yang seringkali disebut dengan PE band atau PBV band dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ada angka average, ada angka plus 1 standar deviasi, ada angka standar deviasi plus 2. Standar deviasi minus 1, standar deviasi minus 2 ada. Jadi ketika murah tuh di standar deviasi minus 2 tuh banyak banget kemarin saham-saham di 2021 yang murah banget di situ. 2020 juga banyak. Tapi sekarang tuh sisa sekitaran 5 sektor itu pun udah mulai banyak yang naik gitu. Makanya aku sering sebut 5 sektor yang biasanya aku bahas tuh karena ya sisa itu yang valuasinya murah gitu, yang di bawah rata-rata gitu. Nah kalau udah mulai mahal itu ketika valuasi di standar deviasi plus 2. Dan dulu ketika aku jualan satu saham yang aku invest waktu itu ya di 2008, dia standar deviasinya minus 2, PBV, RNAV, PE-nya kebetulan saham itu di sektor properti. Jadi kita pakai RNAV juga. Dan di tahun 2013 pas aku jualan itu valuasi RNAV, PBV dan juga PE-nya tuh di atas standar deviasi plus 2 gitu. Window dressing masih lama. Arwan Miftah, apa yang mesti dibahas atau dilakukan? Tar aja dulu deh satu-satu ya. Oke, aku akan invite Coach Tasya. Terus selain seminar Cuantastik hari Sabtu nanti untuk bahas tentang persiapan dana pensiun buat kamu-kamu semuanya yang mau persiapkan dari dini, langsung ke mtrade.id/cuantastik teman-teman. Oke. Tasya, halo. Sebentar Miss, masih setting. Gak apa-apa, aku jawab dulu pertanyaan dari Henry Kos kalau gitu ya. Miss, saya kayaknya salah nabung saham nih, gara-gara ngikut analisa sekuritas, beli satu saham, udah setahun lebih malah terjun average 170, enaknya diapain? Ya, yang pertama aku jawab dulu secara general. Kalau misalkan ada satu saham nyangkut, teman-teman perhatikan secara teknikal dan secara fundamental. Kalau secara fundamentalnya nggak bagus, secara teknikalnya oke, ya berarti bisa manfaatkan kenaikan tren dari saham tersebut masih bisa hold gitu. Sebagai contoh, sektor konstruksi ini kan turun banyak gitu ya, secara fundamental sebenarnya juga nggak terlalu menarik gimana. Nah tapi secara teknikal sektor konstruksi pada hari saya ngomong ini 15 September itu trennya sudah mulai membaik. Jadi kalau ada yang nyangkut ya di hold aja dulu. Nah tapi kalau misalkan saham itu secara fundamental nggak bagus dan juga trennya nggak bagus, maka ya tunggu technical rebound untuk kurangin posisi bertahap gitu. Oke. Kenapa nggak cut loss langsung semuanya? Nanti kamu kaget, psikologinya kena. Boleh cut loss dikit-dikit, boleh. Kalau aku siap gimana? Aku mau cut loss langsung semuanya siap gimana? Porsi aku punya saham itu toh kecil aja dari total portfolio. Silakan, yang penting hatimu siap. Itu nomor satu yang paling penting. Oke. Spesifik ditanya saham BMUU tadi. Udah turun banyak ya, ditunggu aja karena sektor ini juga akan recover. Sebenarnya ini breakdown dari 132 agak-agak ngeri-ngeri sedep juga guys, tapi sektor ini termasuk salah satu sektor yang akan recover juga nanti untuk pada masa endemi. Dan karena udah setahun nungguin ya tunggu aja lah, ini bakalan ada technical rebound pas di super support banget. Kalau misalkan kamu cut loss di sini nanti bisa mantul kamu sakit hati lagi gitu. Jadi cut loss pun juga harus melihat technical juga gitu. Oke. Coach Tasya, silakan. Suaranya udah oke belum? Udah oke. Oke. Ini ya Miss, mau cerita hari ini ada rilis neraca dagang Miss dan hasilnya cukup oke. Jadi hari ini tuh
BPS tuh merilis neraca dagang kita itu berhasil surplus lagi teman-teman di 5,76 miliar. Nah, menariknya ya, surplus neraca dagang ini tuh karena ekspor kita itu yang lebih tinggi gitu daripada impornya. Nah, ekspor kita itu berhasil naik jadi 27,9 miliar US dollar, itu naik 30,2% secara tahunan, dan ini tuh mencapai rekor tertinggi gitu yang pernah dicatat di Indonesia. Jadi berarti emang bener ya kalau ekspor kita tuh sebenarnya masih atraktif. Dan atraktif kenapa ya, karena komoditas gitu tuh kayak batu bara, terus kayak CPO, nikel itu memang yang menyumbang ke ekspor kita tuh jadi bagus gitu teman-teman. Gitu guys. Oke. Coach Tasya. Ya, jadi batu bara gimana nih? Udah ketinggian lumayan gitu. Apa hubungannya dengan surplusnya neraca dagang? Nah, ini jadi kan tadi udah sempat tak bahas juga ya, karena neraca dagang itu surplus disumbang dari ekspornya yang tinggi, salah satunya karena komoditas batu bara. Nah, batu bara kenapa jadi bisa naik gitu ya? Ya karena memang ada dua hal teman-teman. Dari pertama itu supply-nya yang terbatas ya, seperti kita tahu lah ada perang Rusia Ukraina, kemudian China itu selama 2 bulan terakhir sempat kekeringan, terus India juga udah buka ini untuk impor batu bara lagi gitu ya. Dan kayak China terus India, mereka itu kan populasinya cukup gede ya teman-teman, jadi ya cukup wajar kalau demand itu jadi cukup tinggi gitu. Nah, demandnya itu ditambah juga dengan di Uni Eropa, karena walaupun mereka itu pakai gas alam dan sekarang ini sebenarnya kapasitasnya masih 95%, tapi itu hanya cukup untuk 2,5 bulan gitu. Jadi ya untuk prepare winter nanti mereka harus masih impor lagi gitu, dan negara yang strategis ya Indonesia gitu. Cuman ya ini kan udah naik ketinggian, tetap ini kan cyclical ya di komoditas itu, jadi ya kita harus perhatikan teknikal juga. Dan yang jadi antisipasi juga, karena sekarang kan kalau kita ngeliat valuasi di PER misalnya itu kan jadi murah banget tuh. Kalau ngelihat di PER-nya tuh Indi sempat aku lihat di 2 kali gitu kan, dan itu kan murah banget karena labanya emang yang naik cukup signifikan. Dan di semester 1 ini rata-rata emiten batubara kayak Adaro, Harum, itu tuh mereka naik hampir 100 kali lipat lebih, bahkan ada yang 15 kali lipat kalau nggak salah Harum. Jadi yang perlu diantisipasi kalau misalnya harga batubara itu kan cyclical banget, jadi nanti kalau misalkan ada penurunan pasti nanti akan berdampak ke ASP dan penjualannya kan bisa turun. Jadi karena sekarang itu high base, nanti kalau misalnya turun itu seakan-akan pernya itu bisa langsung naik lagi dan seakan-akan bisa mahal. Jadi mending kita kalau pengen investasi ya bisa pilih saham batubara yang emang punya cash flow tuh baik gitu. Kita bisa cek di free cash flow-nya ya teman-teman. PR aja cari free cash flow yang positif, yang paling tinggi gitu. Nah, karena pada akhirnya kan perusahaan itu menjalankan bisnis supaya bisa dapat uang gitu. Jadi semakin cashnya banyak ya semakin bagus gitu. Jadi alih-alih lihat per gitu ya, biar nggak kena trap gitu. Mungkin gitu bis. Ya, jadi perlu melihat cash flow juga ya teman-teman, selain melihat laba dan juga valuasi dan poin-poin lainnya gitu. Jadi salah satu cara untuk memahami laporan keuangan, teman-teman bisa ikut workshop laporan keuangan ya di mtrade.id/workshop tanggal 24 September. Nanti yang ngajar coach Mtrade, saya juga ada di situ, tapi saya nggak banyak ngajar di situ ya teman-teman. Kita manage ekspektasi dulu gitu. Ada coach Tasya juga di sana nanti, dan ada coach William Afif juga. Oke, coach Tasya, ada lagi yang mau dibahas coach Tasya soal saham properti ini? Iya, saham properti hari ini aktif banget ya, Miss. Tadi kita juga watch ada kayak BSDE, SMRA tuh naik cukup signifikan juga. Jadi memang kalau bisa dibilang saham properti itu kan yang cukup lagging ya beberapa waktu lalu dibandingin saham-saham lainnya. Tapi sebenarnya ada juga sentimen yang menggerakkan saham properti. Yang pertama tuh dari kinerja keuangan ya. Jadi kalau beberapa saham properti kecil sebenarnya kayak ada SSIA, Demas gitu-gitu, mereka berhasil turn around gitu Miss di semester 1 ini. Jadi dari yang tadinya itu rugi, terus sekarang tuh mereka udah mulai pulih, labanya tuh udah mulai positif lagi. Berarti artinya insentif yang diberikan pemerintah kayak ya diskon pajak properti, ada yang DP 0% gitu-gitu tuh udah terakselerasi dengan baik gitu. Terus apalagi sekarang kan
mobilitas udah normal gitu ya, berarti recurring income itu udah mulai membaik gitu, kayak properti yang punya mall, punya hotel gitu. Jadi mereka bisa generate money lebih banyak dari recurring income. Nah, menariknya kalau sekarang mobilitas udah normal, recurring income semakin tinggi, itu bisa digunakan sebagai backup dari beban operasional mereka gitu. Nah, kalau yang aku urutin ya, teman-teman bisa catat juga, kalau yang punya recurring income tinggi itu kayak Echelon, terus Cetra, terus SMRA, baru ke BSDE gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya diantisipasi aja, misalnya akhir bulan ini kok diskon pajak properti itu udah habis, ya kita bisa switch ke saham properti yang memang punya recurring income tinggi. Tapi menariknya juga satu lagi, valuasinya itu masih murah teman-teman. Jadi memang saham properti itu kalau kita lihat dari price to book value, emang rata-rata tuh masih di bawah rata-rata 5 tahunnya ya, tapi tetap kita watch dari technicalnya juga ya, karena kalau sekarang udah naik tinggi ya jangan FOMO juga, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Miss. Oke. Ya, jadi WHO ini juga ngomong bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir katanya. Jadi tahun 2023 kayaknya bakalan jadi satu tahun yang cukup bagus teman-teman ya. Selengkapnya kita akan bahas untuk market besok, kita akan bahas di morning briefing besok ya, dan kita juga lagi wait and see data jobless claim mingguan Amerika besok ya. Jadi satu lagi yang sektor kita mesti watch, tapi yang ini bisa buat trading. Kalau 5-6 yang biasa aku bahas kan buat investing, CPO ya. Kita bahas di morning briefing besok, oke? Ya Tasya ya. Oke, thank you Coach Tasya, thank you semuanya, selamat malam, dan jangan lupa ada promo September untuk yang mau join Mtrade, bonus 3 bulan selama bulan September ini. Salam profit, terima kasih yang udah nonton, sehat selalu ya Tasya ya. Sehat selalu Miss, salam profit semuanya, bye. Thanks Tasya. Lupa jawab pertanyaan Rachel Sergio, udah dipin. Mau nanya, kalau seperti BCA yang naik terus, apakah artinya supportnya jadi naik juga? Ya iya. Tarte di Polandra tertimbun cuan. Udah dijawab Rachel Sergio, iya, udah. Supportnya ya naik terus, iya betul. Thank you Pak Budi, thank you Fans, Hesti, Rehan ST, bye-bye. Good night.